Hai, balik lagi di channel Rakawinu. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Tentunya dibagikan ke teman-teman yang lain ya. Selamat menonton. Baik, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan tertinggi Satuan Brimob Jawa Tengah atau yang mewakili serta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Bung Doni Suratin, beliau ini senior saya sebagai pelatih. Sekarang ini yang dulu kala itu zaman saya masih SD, saya sudah menonton beliau di televisi. Jadi beliau ini populer di eranya. Dan saya hormati rekan-rekan, adik-adik, abang-abang, saudara semuanya yang ada di sini. Perkenalkan, nama saya Daud Jordan. Saya berasal dari Kalimantan Barat. Hari ini kebetulan nanti jam 6 saya diterima oleh Bapak Ganjar Pranowo di sini. Saya akan bertemu dengan beliau dan esok rencananya saya akan ke Brebes untuk mengikuti beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh Pom Darwis di sana. Jadi mungkin sedikit saya perkenalkan ya. Saya Daud Jordan saat ini masih aktif sebagai seorang olahragawan di cabang tinju profesional. Saat ini juga kebetulan saya di daerah saya didaulat sebagai ketua KONI Kabupaten Kayak Utara. Jadi saya merangkap jabatan sebetulnya ini. Tapi tidak apa-apa, ini saya kira bagus untuk kita semua bahwa seorang atlet itu harus pandai dalam berorganisasi, dalam melakukan kegiatan seperti umumnya masyarakat yang ada di Indonesia. Baik, rekan-rekan semuanya, mungkin saudara-saudara tadi sudah disampaikan oleh pimpinan di sini bahwa saya seorang atlet dan tentu bercerita lah sedikit ya tentang latar belakang saya. Saya kelahiran 1987, jadi ya kalau artinya sekarang 35 tahun umur saya menggeluti profesi sebagai seorang atlet tinju profesional dari tahun 2005 akhir. Jadi begitu tamat, persisnya tamat sekolah, saya menggeluti profesi sebagai seorang atlet tinju profesional. Kala itu beberapa televisi yang ada di Indonesia ini, televisi swasta, sudah sedang membuat program tinju, dan saya masuk ke salah satu program yang ada di salah satu televisi swasta yang ada di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, ya saya berkarir demi berkarir dari Kalimantan Barat, bertandingnya di Jakarta. Jadi hampir setiap 2 bulan sekali, setiap 3 bulan sekali bertanding di Jakarta. Dan alhamdulillah prestasi terus meningkat, prestasi terus berjalan, dan pada akhirnya saya mendapat kesempatan bertanding di Amerika pada 2008 akhir, dan saya berhasil memenangkan pertarungan di sana. Dan ya tentu ini bolehlah barangkali menjadi sejarah olahraga tinju Indonesia bahwa orang kita pun bisa memenangkan pertarungan di sana, yang katanya tidak mungkin bisa bertanding di sana, tidak mungkin bisa menang. Nah, namun ternyatanya itu terbantahkan, dan seterusnya bertanding di sana dan di berbagai negara yang lainnya. Mungkin poin yang ingin saya sampaikan bahwa dari fase 2005 hingga sekarang ya tentu tidak pendek waktu yang saya jalani. Artinya saya menjalankan dengan totalitas, dengan semangat yang tinggi, dengan full memberikan kehidupan saya untuk olahraga ini. Ada atau tidak ada jadwal, saya terus berlatih. Saya terus mengembangkan diri saya. Kebetulan saya sudah punya boxing gym sendiri, boxing club sendiri di daerah saya. Dan tentu saya lebih leluasa untuk melakukan pembinaan,
lebih leluasa untuk menciptakan para atlet-atlet yang nanti akan melanjutkan generasi pastinya. Nah, ini tentu juga terjadi di sini di Jawa Tengah. Saya melihat bahwa tempat ini sangat representatif karena kalau kita bayangkan di zaman-zaman dahulu tentu tidaklah seperti ini sarana yang dimiliki. Jadi saya boleh katakan tempat ini representatif dan luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan. Nah, tentu abang-abang, adik-adik ini semua sudah punya wadah untuk menyalurkan bakat, untuk menyalurkan potensi-potensi kalian yang suka bela diri. Tentu sudah ada sarananya ini, maka silakan dikembangkan secara maju, secara modern. Karena kita hari ini juga sebetulnya diuntungkan karena ada YouTube, ada media sosial yang segala macam sudah terakses hingga saat ini, betul kan? Nah, jadi itu juga sudah sangat membantu. Jadi referensi untuk kita belajar, untuk kita menggali potensi diri kita itu bisa kita kembangkan dari berbagai macam cara. Jadi tidak hanya sekedar berlatih, tapi juga bisa mengembangkan diri melalui media-media yang ada sekarang ini. Akses YouTube, akses Instagram, Facebook, dan segala macam media sosial sangat mudah untuk membantu kita semua mengembangkan diri kita. Nampaknya dari fisiknya rekan-rekan kita ini masih muda ya, masih muda. Nah, jadi sayang kalau tidak dimanfaatkan potensi. Satu, dengan berprestasi, kemudahan untuk prajurit khususnya yang ada di sini itu biasanya diberikan oleh kesatuan. Saya ingin sampaikan bahwa adik saya juga primo. Adik saya masuk dari jalur olahraga prestasi dan dia berprestasi kembali di olahraga tinju ketika dia sudah di dalam, ketika dia sudah menjadi anggota. Dan banyak kemudahan-kemudahan yang dia dapat saya lihat ya. Bukan karena ada intervensi atau mungkin ada lobby-lobby, tidak, tapi memang karena dengan prestasi dia juga banyak mendapatkan penghargaan. Sekarang dia menjadi ajudan bupati di sana. Menurut saya hampir seangkatan dengan kalian karena masih sangat muda. Nah, ini menggambarkan bahwa pemerintah negara tidak menutup mata bagi atlet-atlet yang berprestasi, bagi kita yang mampu menggali potensi-potensi kita. Saya yakin rekan-rekan di sini punya potensi besar di bidang apapun, di bidang olahraga, bidang pendidikan, bidang pengetahuan apapun. Saya meyakini punya potensi itu. Maka kita dengan semangat yang tinggi tentunya kita gali potensi kita. Hari ini ada wadah olahraga ini, kembangkan olahraga kita di sini. Sampai kapan? Sampai betul-betul kita selesai. Nah, saya di usia 35 tahun saya masih tetap semangat untuk bertinju. Mungkin masih lama masa waktu saya untuk berhenti. Artinya, apalagi mungkin rekan-rekan di sini yang saya lihat masih sangat muda, masih sangat produktif sekali. Jadi sayang kalau tidak dikembangkan potensi itu. Wadahnya ada, dukungan ada. Jadi saya kira ini satu langkah yang baik untuk kita semua bisa saling menggali potensi-potensi kita. Dan tentunya tadi yang disampaikan oleh pimpinan bahwa tidak hanya olahraga prestasinya yang kita dapat, namun kesehatannya juga kita dapat. Hari ini kita tahu ya bahwa makanan itu sudah sangat bercampur baur apapun, ya kan, minuman, makanan. Maka potensi untuk memasukkan penyakit ke dalam tubuh juga sangat tinggi karena lewat makanan lah, lewat minuman lah penyakit itu akan mengumpul. Namun dengan kita berolahraga, paling tidak, kalaupun prestasi tidak didapat, namun kesehatan yang paling penting. Karena hari ini kita kalau tidak sehat tentu akan tidak bisa apa-apa, betul? Ya, jadi banyak sekali manfaat dari berolahraga selain menggali potensi, mengembangkan prestasi, menjaga kesehatan, dan tentu melalui olahraga ini kita bisa membanggakan bangsa kita bisa membanggakan keluarga kita bisa membanggakan masyarakat, kita bisa membanggakan kesatuan-kesatuan kita, ya kan? Nah, jadi mudah-mudahan dengan hadirnya saya di sini dapat memberi motivasi untuk rekan-rekan semuanya bahwa kita semua bisa, tidak ada yang tidak bisa. Saya anak kampung, saya datang dari pedalaman,
Saya juga orang biasa sekali, masyarakat orang yang tidak mampu. Nah, tapi bisa berprestasi. Makanan kita sama, kultur kita sama. Jadi saya yakin di sini juga bisa. Saya percaya itu. Depannya tentu bukan hanya sekali, mudah-mudahan saya bisa hadir di sini, namun bisa kembali hadir di sini, memberikan apapun yang barangkali bisa berkontribusi untuk kemajuan olahraga kita di sini. Mungkin itu Bapak, rekan-rekan semuanya yang dapat saya sampaikan. Mungkin jika memang masih ada waktu sedikit kita bisa bertanya jawab apa yang mau ditanyakan, silakan, barangkali nanti kita serahkan ke moderator. Mungkin itu rekan-rekan semuanya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila pada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati rekan-rekan semuanya. Saya akhiri, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bang atas motivasi yang telah disampaikan. Semoga rekan-rekan yang berada di hadapan abang sekalian bisa mencerna dan termotivasi untuk berlatih dan akhirnya nanti memberikan prestasi yang terbaik bagi kesatuan, yaitu Satuan Brimob Polda Jawa Tengah. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada rekan-rekan sekalian 3 orang penanya terlebih dahulu untuk sesi tanya jawab. Silakan, kesempatan yang baik, kesempatan yang lengkap di hadapan rekan-rekan sekalian. Sekarang ada juara dunia tinju yang masih aktif. Silakan bertanya, mungkin sharing apa-apa, ada kiat-kiat khusus dari beliau nanti, silakan ditanyakan. Kami beri kesempatan 3 orang penanya. Silakan berdiri. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin komandan, mohon izin senior. Sebelumnya saya di sini perkenalkan, nama saya Bribda Muhammad Budi Sofi, asal Cilacap. Izin Bang, saya mau bertanya Bang, bagaimana cara menumbuhkan mental yang kuat saat jiwa raga kita melemah ketika kita sedang menghadapi musuh? Terima kasih Bang. Ya, bisa langsung jawab Pak. Mau langsung dijawab atau dikumpulkan dulu 3 penanya? Baik, penanya lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin komandan, mohon izin senior, mohon izin rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Bribda Rosa. Saya berasal dari Semarang. Mohon izin bertanya, apakah berlatih tinju saja sudah melindungi kita di jalan, sedangkan zaman semakin maju sekarang itu kan banyak penjahat yang sudah memiliki pengetahuan MMA atau TNA dari menonton siaran televisi. Terima kasih. Terima kasih. Satu lagi penanya, silakan. Berkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin komandan, mohon izin senior, mohon izin rekan-rekan. Izinkan saya bertanya, bagaimana caranya Abang untuk selalu memupuk semangat dalam proses Abang dengan mendapatkan juara internasional? Terima kasih. Terima kasih. Silakan untuk ada 3 pertanyaan. Pertama tadi bagaimana memotivasi diri ketika lawan mulai lebih kuat dari kita sementara kita melemah. Kemudian pertanyaan kedua yaitu apakah tinju dapat kita implementasikan di lapangan ketika kita mendapatkan ancaman dari penjahat yang mungkin lebih memiliki kualitas dengan melihat tontonan MMA dan lain-lain yang sudah ada di televisi. Kemudian yang ketiga jadi bertanya bagaimana proses dan motivasi Abang untuk berada menjadi seperti sekarang. Silakan. Baik, saya ingin jawab pertanyaan pertama tadi. Rekan siapa tadi? Oke, Bribda Buat. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana mempertahankan mental ya, lebih spesifiknya seperti itu ketika kita sudah melemah. Artinya begini, seseorang mampu diukur tingkat kepercayaan dirinya itu ketika berlatih. Jadi artinya kalau hari ini kita berlatihnya sedikit, sementara kita akan menghadapi pertandingan yang besar, tentu
rumusnya tidak ketemu. Jadi artinya memang sederhana saja, bagaimana kita berlatih keras, sekeras-keras yang diberikan program, baik itu dari pelatih, baik itu dari yang kita dengar, yang kita lihat, dan yang kita cocok implementasikan, maka secara otomatis mental itu akan tumbuh. Kenapa? Karena kita yakin dengan hasil latihan kita. Latihan kita sudah sangat keras, latihan kita sudah kita dedikasikan sepenuhnya, setiap hari berlatih, setiap hari mengorbankan kehidupan kita di gym, dimanapun berada untuk menempa diri kita. Maka biasanya secara otomatis mental itu akan tumbuh rasa kepercayaan diri, sehingga rasa kepercayaan diri ini membawa kita untuk tetap konsisten di pertandingan. Namun tidak sedikit para atlet juga punya masalah, latihannya keras, panjang, begitu bertanding mereka down, lihat mungkin lawannya lebih besar, lebih sangar, lebih pengalaman versinya dia, padahal sebetulnya karena kita sudah latihan keras, kita percayakan terhadap latihan keras kita ini. Sekarang kita mau percaya apa lagi kalau tidak sudah latihan keras? Kan artinya begitu. Nah maka latihan keras lah yang bisa mengantarkan kita pada sekuat apa kita di atas. Saya percaya kalau Mas ini berlatih keras, luar biasa pengorbanannya, nggak mau kalah sama orang. Ngapain mau kalah? Karena saya habis-habisan, saya mendedikasikan hidup saya untuk ini. Jadi nggak ada tuh kalah-kalah. Biasanya akan muncul seperti itu di dalam pemikiran kita. Itu juga sangat membantu sugesti-sugesti seperti itu. Ditambah memang dengan keterampilan kita mengembangkan diri kita di tempat latihan, saya kira itu akan menjadi komplit. Kurang lebih seperti itu. Untuk menjawab pertanyaan kakak ini tadi, bagaimana? Apakah cukup satu bela diri saja untuk kita jadikan menjadikan pegangan? Kurang lebih seperti itu ya untuk di dalam kehidupan kita. Saya kira kembalikan kepada kalian semua. Apakah cukup? Apakah tidak? Hanya kalian lah yang mengerti. Karena kebetulan saya hanya cabang olahraga tinju, otomatis saya percaya dan saya yakin tinju saja cukup buat saya. Saya tidak membutuhkan keterampilan kaki, saya tidak membutuhkan keterampilan bantingan dan segala macam. Karena bagi saya tinju pun cukup. Karena memang untuk tinju saja tidak mudah untuk dilakukan oleh orang. Artinya tidak semua orang bisa pandai, bisa lihai, bisa hebat menjadi petinju. Nah maka bagi saya silakan dikembangkan apa yang merasa nyaman, apa yang merasa cocok. Mungkin kalau mau lebih dari satu pun saya kira tidak ada masalah untuk itu. Jadi silakan dikembalikan kepada pribadinya masing-masing. Nah, namun untuk menjaga diri ya tentu saya merasa penting memiliki keterampilan, karena memang dengan keterampilan ini kita bisa meminimalisir persoalan, meminimalisir masalah ketika ada terjadi perkelahian atau apalagi mungkin barangkali rekan-rekan ini kan dari institusi, maka wajib hukumnya memiliki keterampilan bidang olahraga untuk mungkin ada momen-momen tertentu yang harus melakukan tindakan. Jadi dengan memiliki keterampilan itu sudah menjadi bekal, kurang lebih seperti itu Kak. Nah menjawab pertanyaan abang tadi itu, apa ya tadi pertanyaannya? Bagaimana untuk tetap mempertahankan semangat sampai berada di titik sekarang atau berada di puncak karir sekarang? Saya sendiri sebetulnya kalau semangat ini saya dari awal sudah menanamkan diri kepada diri saya bahwa saya komitmen untuk mengambil olahraga tinju profesional sebagai profesi saya, sebagai pekerjaan saya. Jadi saya maju atau mundurnya saya bergantung pada diri saya sendiri. Sehingga kalau saya mengabaikan waktu saya berlatih, mengabaikan kondisi-kondisi yang memang semestinya memang harus saya jaga, maka yang rugi adalah saya sendiri, bukan orang lain. Nah maka saya yang memindsetkan diri saya sendiri bahwa saya harus komitmen dengan profesi yang saya ambil ini. Apa itu? Saya harus disiplin. Apa itu? Saya harus berlatih. Kapan latihannya itu? Baik pagi, malam, atau tengah malam, atau subuh. Yang penting intinya saya harus latihan.
dimanapun tempat, kecuali hari ini lah, saya nggak latihan hari ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi karena memang ada rasa tanggung jawab terhadap diri kita bahwa olahraga yang kita geluti ini adalah satu profesi, satu pekerjaan, satu hobi, maka biasanya kita lebih peka untuk membawa kemana motivasinya ini. Bahwa saya harus tetap mau berprestasi, saya mau tetap harus di atas. Ketika belum berprestasi, ya tentu mau mengejar prestasi. Ketika sudah berprestasi, saya nggak mau kehilangan momentum itu, maka harus dijaga betul-betul. Nah, itu memang didapat dari diri sendiri, mendoktrin diri sendiri, lebih kepada diri pribadi. Jadi mudah-mudahan tadi rekan kita yang bertanya bisa pada akhirnya yang paling tahu adalah beliau sendiri. Nah, maka sebisa mungkin tanamkan motivasi di dalam diri bahwa saya mau totalitas di olahraga yang saya geluti. Kurang lebih seperti itu. Mungkin itu jawaban yang saya alami rekan-rekan semuanya, mudah-mudahan bisa menjadi referensi, menjadi jadi pertimbangan rekan-rekan semuanya agar kedepannya langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Mungkin begitu moderator. Terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan lagi ada sesi kedua, cukup mungkin. Baik, terima kasih. Kami cukupkan untuk sesi tanya jawab. Kalau dari luar Sabuko ada yang mau ditanyakan? Jarang-jarang ini. Ya kamu sudah? Tidak ada? Cukup. Terima kasih. Kami lanjutkan acara. Mohon izin Bang Deot untuk berdiri sejenak. Akan kita lanjutkan acara dengan penyerahan cindera mata dari yang terhormat Wakil Komandan Detesmen Brigade Satuan Brimob Polda Jawa Tengah kepada Abang sebagai kenang-kenangan. Saya izin sebentar. Mungkin agar rekan-rekan ketahui, saya rencananya bertanding tanggal 14 ini, namun dikarenakan ada sesuatu dan lain hal, jadi tidak dapat dilakukan. Dan sekarang manajemen saya Impro Internasional sedang bernegosiasi, mudah-mudahan lancar semuanya. Saya kembali Maret bertanding, kemungkinan lawan Manny Pacquiao. Jadi kalau kita tahu ya, jadi namun mudah-mudahan jangan terpublis dulu. Ini sebagai informasi saja dulu. Jadi biar dan sekarang pun masih sedang negosiasi tim saya. Jadi masih dibilang 100% ya belum, tapi arahnya hampir berjalan ke sana. Tentu mohon doanya agar bisa terrealisasi ya. Terima kasih. Semoga sukses Pak untuk pertandingan selanjutnya. Wajah apa? Wajah komandan. Belum pernah melihat kamera. Silakan.